Kayaknya kalau kita lihat berita belakangan ini, masalah Indonesia makin banyak ya. Mulai dari pelecehan, kasus korupsi yang gak ada habisnya, apalagi kerusakan lingkungan makin menjadi-jadi. Iya sih. Pernah nggak sih kebayangin gitu sama kita kalau misalkan ya negara Indonesia itu menjadi seorang tubuh manusia, di mana di dalamnya itu pasti ada masalah, dan itu tuh gimana sih cara kita mengetahui masalah di dalam tubuh manusia tersebut? Gimana ya? Sebelum masuk ke perbedaan DNA dan RNA, kita perlu tahu dulu apa itu DNA dan apa itu RNA. DNA atau singkatan dari deoksiribonucleic acid adalah molekul yang menyimpan informasi genetik yang diperlukan organisme selama masa hidupnya. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang membentuk struktur heliks ganda. Setiap rantai terdiri dari nukleotida yang masing-masing terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen, yakni adenin, timin, sitosin, dan guanin. Pasangan basa ini nantinya akan mengikuti aturan yang spesifik, seperti adenin yang berpasangan dengan timin dan sitosin yang berpasangan dengan guanin melalui ikatan hidrogen. Jika kita ibaratkan, DNA itu seperti seorang arsitek dalam pembangunan tubuh organisme. Sama seperti arsitek yang menyusun cetak biru atau blueprint untuk membangun sebuah gedung, DNA menyusun cetak biru biologis yang menentukan bagaimana sel, jaringan, dan organ akan dibentuk dan berfungsi. Segala instruksi tentang warna, bentuk, metabolisme, hingga respon terhadap lingkungan sudah tertulis di dalam molekul DNA ini. Kalau RNA itu apa sih? RNA itu dibayangkan sebagai kurir ekspres. Tugasnya bawa pesan dari DNA ke pabrik protein supaya tubuh kita bisa jalan. RNA atau ribonucleic acid adalah molekul biologis penting yang berperan dalam berbagai proses seluler, termasuk sintesis protein dan regulasi gen. Selain itu, RNA juga dapat diistilahkan sebagai polimer asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun dari monomer nukleotida dengan ribosa sebagai komponen gulanya. RNA ini berfungsi untuk menyalin informasi genetik dari DNA serta memiliki peran penting dalam berbagai proses di dalam sel. Nah, berbeda dengan DNA, RNA umumnya berbentuk untai tunggal dan memiliki gula ribosa serta basa nitrogen urasil yang menggantikan timin. Ngomong-ngomong soal DNA RNA, sebelum kita tutup, yuk kita simpulin dikit. Setelah kita mendengarkan pembahasan yang tadi, pada dasarnya DNA adalah sebuah buku resep. Buku resep yang berisi berbagai macam masakan, dan kemudian kita akan mengambil atau menyalin beberapa resep atau satu resep melalui kertas. Nah, kertas untuk menyalin ini adalah RNA. Kertas ini digunakan untuk membuat suatu masakan, dan masakan itu adalah protein. Berarti tanpa DNA nggak akan ada informasi tentang siapa kita, dan tanpa RNA semua informasi itu cuma jadi arsip kosong, nggak akan diwujudkan. Setiap sel dalam tubuh kita, setiap langkah di kehidupan kita itu diawali oleh dua molekul kecil ini disebut DNA dan RNA. Maka dari itu, dua molekul inilah yang membuat kita bisa hidup sampai sekarang.